adalah suatu relasi atau hubungan yang akrab antara Tuhan dan umatnya yang dinyatakan Alkitab dalam bentuk narasi yang komunikatif, ritual, penyembahan atau pujian, perintah dan teladan. Itu dilakukan dengan ritual seremoni, ibadah, relasi, dalam doa serta disiplin membaca firman Tuhan dan ketaatan baik pribadi maupun bangsa atau komunitas, dalam hal ini gereja. Ya teman-teman, berikut ini adalah dasar-dasar spiritualitas Kristen dalam Alkitab. Yang pertama, Allah yang berrelasi dengan umatnya dalam penciptaan. Ini yang disebut intimasi, sebagai inti dari nilai spiritualitas. Jika dilihat dari Kejadian 1-2, di mana Allah berkomunikasi secara intim dengan manusia. Yang kedua, Allah mencari dan menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Ini disebut dengan anugerah, sehingga spiritualitas adalah suatu relasi syukur karena anugerah Allah yang begitu besar dalam menyelamatkan manusia berdosa. Ini dilihat dari Kejadian 3 adalah Allah mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang ketiga, spiritualitas adalah berpuncak dalam seremoni penyembahan kepada Tuhan atau ibadah. Yang keempat, spiritualitas Alkitab berbicara soal disiplin dalam doa serta disiplin membaca dan merenungkan firman. Mazmur 1 adalah contoh tentang kesukaan akan firman Tuhan. Yang kelima, spiritualitas adalah komitmen untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kekudusan adalah bagian dari komitmen menjadi serupa dan bukan sebuah ketaatan legalistik tanpa adanya syukur kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayatnya 16 tentang perlunya hidup kudus. Yang keenam, akhirnya spiritualitas adalah berbicara tentang komitmen melaksanakan pelayanan dan berdoa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Bisa kita lihat dalam Matius 8 ayat 18-20 tentang amanat agung yang ada, unsur penyertaan Tuhan dan ketaatan pelayanan. Teman-teman, siapa sih model dalam Alkitab yang bisa kita jadikan contoh? Nah, yang pertama Daud. Daud bisa menjadi model tentang jatuh bangunnya dia menjadi pemimpin. Tulisannya di Mazmur kaya akan spiritualitas baik tatkala dia berhasil maupun ketika dia sendiri terpuruk dalam dosa. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru tentu Tuhan Yesus adalah yang utama sebagaimana teladan spiritualitas kita, bagaimana dalam kemanusiaannya tunduk dan taat kepada Bapa. Relasi yang dalam ditunjukkan dalam Yohanes 17 sebagai salah satu contoh. Yang ketiga, Paulus. Paulus sebagai contoh bahwa perkebaran Injil adalah bentuk ekspresi spiritualitasnya, di mana ia melihat hidup adalah Kristus. Yesus adalah pusat kehidupan dan pelayanan. Bagaimana kita mengaplikasikan spiritualitas dalam gereja? Yang pertama, lewat mimbar, pengajaran, lewat acara-acara bersama seperti doa dan puasa dan penelaah Alkitab. Yang kedua, ibadah yang kristosentris namun juga relevan bagi semua orang dan generasi, sehingga semua orang baik tua sampai anak-anak memiliki relasi dengan Tuhan. Kreativitas dan inovasi ibadah adalah bagian dari relevansi yang tidak boleh mengorbankan hakikat penyembahan yang berpusat kepada Kristus. Yang ketiga, kekudusan yang ditegakkan dalam anugerah dan pengampunan. Tiada hak bagi orang saling menghakimi, tapi saling menopang dan mengangkat satu kepada yang lain. Artinya, perlu menjadi komunitas yang penuh kasih dan anugerah tanpa menghilangkan tanggung jawab. Yang keempat, hidup keluar dalam menopang dan menolong orang lain yang menderita serta menggarami dunia kehidupan di mana kita berada lewat kata, perbuatan, dan tindakan kasih. Itulah pembahasan kita tentang dasar-dasar spiritualitas Kristen dalam Alkitab. Semoga bermanfaat.